semuanya, kembali lagi bersama podcast kita yaitu Bisa Bineka Inspirasi Semua Aktivitas. Hari ini kita akan kedatangan tamu spesial dan hari ini juga kita akan melakukan sebuah obrolan inspiratif teman-teman. Nah, temanya yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Daripada lama-lama lagi, langsung aja kita sambut tamu spesial kita. Oke teman-teman, jadi di sebelah kita ini udah ada tamu spesial kita. Jadi daripada berlama-lama dan mungkin teman-teman juga penasaran siapa sih sosok beliau ini. Jadi Om boleh tolong dikasih tahu dulu tentang latar belakangnya. Oke, latar belakang nama Kurniawan Prastio Yudono. Saya kebetulan juga lahir besar di Jakarta. Saya saat ini bertugas di TNI Angkatan Udara. Kemudian juga sudah sekitar 24 tahun mengabdi di TNI Angkatan Udara. Mungkin itu sedikit background yang bisa saya sampaikan. Wah Om berarti udah lama banget dan pasti Omnya juga udah punya pengalaman yang banyak banget ya di bidang itu. Nah Om, aku mau tanya nih, menurut Om sendiri bagaimana sih keberagaman menjadi kekuatan bagi bangsa kita? Keberagaman menjadi kekuatan itu ibaratnya suatu tim yang terdiri berbagai macam background atau latar belakang, memiliki kemampuan masing-masing, mempunyai kemampuan individu masing-masing yang disatukan dalam suatu tim. Ya, dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena ada mulai dari Sabang sampai Merauke mempunyai tiap daerah tuh punya potensi masing-masing. Jadi nggak semua itu sama. Jadi itu yang membuat suatu negara Indonesia dibilang negara yang besar, karena potensi itu masing-masing punya karakteristiknya sendiri-sendiri, mulai dari ujung barat sampai ujung timur, mulai dari utara sampai selatan, kira-kira seperti itu. Nah, kan Om udah ketemu banyak orang dari latar belakang yang berbeda ya. Nah, kira-kira gimana sih cara ngebangun hubungan yang harmonis di antara orang-orang yang latar belakangnya berbeda tersebut? Ya, sebagai manusia biasa, kita datang ke tempat orang, kita bertugas di tempat orang, itu kita berusaha untuk memahami karakteristik daerah tersebut. Jadi bukan ego semata kita dari ini kita harus punya, misalnya kamu harus ikut saya, harus seperti ini, nggak bisa juga. Apabila kita mau merubah bukannya merubah ya, beradaptasi, ini itu beradaptasi, kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu. Kita harus memahami kebiasaannya seperti apa sih gitu. Jadi kita pun nggak juga langsung frontal nggak gitu, tempat saya nggak gitu ya, nggak bisa gitu juga. Kita pahami dulu, kita maksudnya seperti ini, mungkin arahnya ke titik yang sama namun lewatin jalan yang berbeda, kurang lebih seperti itu. Wah Om nih, Om juga kan udah kurang lebih 20 tahun ya di bidang TNI Angkatan Udara. Nah Om, aku mau tanya nih, di pendidikan lama banget itu, gimana sih Om menanamkan nilai-nilai persatuan dan kebinekaan? Pada saat pendidikan pertama yang jelas dari TNI Angkatan Udara sendiri sudah menyiapkan kurikulum pendidikan, baik itu maupun secara teori maupun itu secara kegiatan-kegiatan yang lain, itu sudah disiapkan karena kan yang masuk ke pendidikan itu kan dari berbagai macam golongan, berbagai macam latar belakang keluarga,
berbagai macam suku bangsa dengan yang diinginkan bagaimana dengan banyaknya background itu bisa mencapai keinginan yang sama gitu, mempunyai nasionalisme maupun patriotisme yang diinginkan ya melalui kurikulum pendidikan di setiap pendidikan dasar yang ada di lingkungan TNI, baik itu pendidikan dasarnya Tamtama, Bintara maupun perwiraan, kira-kira seperti itu. Nah, Om ada nggak pengalaman bertugas sama orang-orang yang budaya sama tradisinya itu berbeda? Untuk pengalaman itu ya alhamdulillah saya pernah ngalamin. Saya kurang lebih 7 tahun di Tanjung Pinang yang notabene di sana ya banyak suku Melayunya. Di Jawa, terus di Sulawesi maupun di Papua. Pada saat itu ya balik lagi ke yang tadi saya sampaikan, kita datang ke suatu daerah, ke suatu tempat ya kita yang berusaha beradaptasi, memahami kondisi di sana seperti apa. Mereka menerima kita itu bergaul, bisa berkomunikasi dengan baik itu kira-kira gimana ya? Nah, kita bisa beradaptasi di situ. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kamu ikut saya, nggak bisa. Jadi kita yang berusaha beradaptasi, memahami baru dari situ, oh saya berarti harus memberi masukan lewat jalan ini, saya memberi pendapat lewat jalur ini. Nah, itu baru bisa kita ambil keputusan seperti itu. Awalnya ya kita harus bisa memahami lingkungan yang kita datangi. Ya di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Seperti itu kira-kira. Karena Om juga udah lama dan Om pasti bertemu dengan banyak orang yang berbeda juga, Om pernah nggak menghadapi tantangan besar dalam menjaga semangat nasionalisme, apalagi kita sekarang ada di era teknologi dan modernisasi? Ya sejauh ini sih alhamdulillah nggak ada yang nggak ada yang terlalu berat lah, berat. Ya kita alhamdulillah saya bersama teman-teman saya juga bisa beradaptasi dengan baik, menjaga komunikasi dengan warga sekitar dengan baik, karena pada intinya keamanan kita bersama hasil dari penjagaan kita juga, dalam artian karena dengan adanya kita dan mereka ya yang saling bersinergi, itu yang akan membentuk kekuatan bersama. Jadi ya antara yang saya sampaikan beliau itu banyak keterkaitannya, baik itu dengan masyarakat setempat, pemerintah daerah yang ada di situ, seperti itu. Nah, menurut Om, kenapa keberagaman itu menjadi kekuatan untuk Indonesia? Itu jadi kekuatan utama dikarenakan gini ya, kalau kita sudah kena hasut, kena berita-berita, apalagi zaman sekarang beritanya kalau boleh dibilang seperti tidak terfilter, siapapun bisa nyebar berita, kamu sendiri bisa, kamu punya medsos, kamu sebar berita apa aja jadi. Kalau di pendidikan dasar tidak ditanamkan rasa nasionalisme, rasa kebersamaan, kebersatuan, itu gampang sekali dengan berita gini, begini, nah akhirnya bisa saling senggolan, karena
dengan sejarah awal namanya ada politik divide et impera pada saat itu. Ya kita sendiri juga salah, kenapa kita juga mau diadu domba, nah gitu. Kenapa kita juga gampang sekali untuk menerima sesuatu berita, informasi tanpa ada kita saling cross check. Nah, kasarnya seperti itulah. Jadi dengan berbagai macam latar belakang, suku, agama, segala macam, kalau kita saling menghargai, saling menghargai kayak gitulah, keyakinan masing-masing, segala macam, latar belakang keluarga, latar belakang sosial, ya itulah modal kita dalam membangun ke depan bangsa Indonesia, seperti itu. Nah, Om, menurut Om sendiri, apa pesan yang harus Om sampaikan kepada masyarakat di luar sana tentang kita tuh harus menjaga persatuan Indonesia ini, apalagi sekarang kita di tengah peradaban yang semakin maju? Ya, yang bisa saya pesankan yaitu dalam kondisi sekarang ini, informasi yang begitu bebas tanpa ada filtering sekarang terhadap berita tersebut, kita sebagai warga negara yang baik itu coba untuk mencari sesuatu yang benar. Jangan langsung mudah percaya, jangan juga gampang kita melepaskan informasi itu ke media sosial. Ini sih seperti itu, dikarenakan apa? Sekarang ini kan gampang sekali, orang punya megang handphone aja, kamu bisa jadi apa aja gitu. Kamu bisa jadi fotografer, bisa, kamu bisa jadi wartawan, bisa, ya kan? Cuma modal saat itu aja. Kamu bisa bikin rusuh orang juga bisa, tinggal niatnya aja. Nah, itu loh yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Om karena sudah mau datang ke sini untuk menjawab pertanyaan dari kami. Nah, jadi teman-teman perlu diingat untuk menjaga persatuan dan kesatuan di era globalisasi ini. Jadi kalian harus ingat juga apa yang dikatakan Omnya tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sekian dari kami, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Om. Terima kasih Om. Terima kasih. See you.